Kan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah rata-rata, modus, dan median. Bagaimana cara menghitungnya? Kemarin kan sudah diajarkan caranya ya, sekarang kita praktek. Untuk rumus itu kadang-kadang kan berubah-ubah di buku-buku ya. Di internet juga itu tidak ada masalah, ya. Kenapa? Itu cuma istilah. Yang penting konsep dasarnya sama. Kan seperti itu. Oke. Sekarang soalnya begini, diketahui berat badan berat badan siswa dalam kilogram tercatat pada tabel berikut atau tabel di bawah ini. Beratnya 35 sampai 39, frekuensinya 4 dan seterusnya. Tentukan rata-rata itu modus dan median. Langkah pertama kita akan cari mean atau rata-rata. Untuk mencari rata-rata ini, rumus rata-rata bagaimana? Di sini X bar sama dengan apa? Sigma F X I per sigma apa? F. Kan gitu ya? Itu. Nah, ini adalah rumus rata-rata. Kan seperti itu ya? Pertanyaan saya, frekuensinya ini apa? 4, 11, 12, 7, 4, 2 ya frekuensinya, bisa dilihat juga kan seperti itu ya. Total frekuensi, di sini frekuensinya berapa? Frekuensinya 4 tambah 11 tambah 12 tambah 7 tambah 4 tambah 2 40. Berarti di sini frekuensinya adalah 40. Oke. Kalau frekuensinya 40 ini sudah. Sekarang langkah kedua, kita tentukan titik berat atau nilai tengah. Berarti apa? XI. Ya, nilai tengah. Nilai tengahnya di situ antara 35 sampai nilai 35 sampai 39. Nilai tengahnya berapa? 3. Maka di sini 37. Yang ini 42 nilai tengahnya. 45 sampai 49 47, kemudian 52 57 62. Oke. Setelah kita dapat XI, kita cari F dikali XI. Ini berarti frekuensi dikali nilai tengah. Berarti di sini 4 dikalikan berapa? 4 kali 37 berapa? 148. 11 kali 42 462. Kemudian 12 kali 47 564. Kemudian 7 kali 52 364. Kemudian 4 kali 57 228. Kemudian ini terakhir 124. Lah, ini kita cari, ini semuanya dijumlahkan. Berapa hasilnya? 1890. Berarti rata-rata atau X barnya kita dapat untuk sigma FI XI berarti di sisi apa? 1890 dibagi dengan 40. Berarti semuanya berapa ini? 47,25. Paham ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Itu untuk rata. Oke. Sekarang modus. Untuk modus ini nanti aja nulisnya enggak apa-apa ya. Modus. Kalau kemarin rumusnya bagaimana kalau saya kasih kemarin? Modus sama dengan bagaimana? B plus P dikalikan dengan
D1 per D1 plus D2. Kadang-kadang ada yang nulis gini, tepi bawah kelas modus dikalikan I D1 per D1 plus D2, tapi maknanya sama. B sama TB-nya itu sama Pak, tepi bawah kelas modus. P di sini panjang kelas, I juga panjang kelas. D1, D2-nya sama kayak kemarin ya. Tidak ada masalah kan, banyak rumus kan, cuma simbolnya yang berbeda, tetapi inti permasalahannya sama. Oke. Makanya gini aja, kalau ada pertanyaan tentang modus, modus itu kan kata apa? Pengertiannya kan data yang paling sering muncul. Kalau data yang paling sering muncul berarti identik dengan frekuensi. Frekuensinya paling banyak. Berarti di sini kalau kita lihat frekuensi paling banyak di mana? 12 itu kan kelasnya di kelas ketiga. Kelas keberapa? Kelas ketiga. Ini adalah kelas modus. Kelas modus sudah kita dapatkan, maka modus itu kan sama dengan apa ini? Tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 plus D2. Yang namanya tepi modus batas bawahnya kan 45 di sini kelas modusnya ya. Kalau batas bawahnya adalah 45, maka tepi bawahnya dikurangi 0,5. Tapi kalau batas bawahnya itu kok koma 45,5, maka tepi bawahnya dikurangi 0,05. Kalau batas bawahnya kok misal batas bawahnya ini 45,55, maka dikurangi berapa tepi bawahnya? 0,005. Kalau di sini dua angka di belakang koma, maka pengurangnya 0,005. Oke, turun-turun terus ya. Bisa dipahami ya? Bisa seperti itu. Siapa tahu nanti ono soal sing aneh-aneh. Kan seperti itu kan? Nah, persiapan untuk SBM PTN. Terus UN lah, sepenting SBM PTN saya gitu. Ya kan, terbukti kakak kelasmu kan banyak yang keterima, alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Oke, 45 maka tepi bawahnya berapa? 44,5. paham ya di sini ya? Oke, ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas itu 45 sampai 49 itu ada berapa angka? 5. Berarti di sini 5 dikalikan D1. Oke. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas Nah, ini D1 berapa? E1. Ini juga pasti 1 plus setelahnya berarti ini 5. Oke, berarti jawabannya adalah 44,5 plus 5 kali 1 5 per 6. 5 per 6 berapa? 44,5 plus 0,83. Bisa gitu? Hitung sendiri ya. Bisa dihitung sendiri ya. Oke, itu kalau modus. Setelah ini adalah median. Nah, median itu sama saja dengan kuartil kedua. Ini kita belum variasi soal-soal. Setelah variasi soal baru saya akan naik level ke apa namanya ukuran penyebaran data atau namanya simpangan, rata-rata, simpangan baku dan varian. Menit-menit tenang. Ya. Oke, saudara-saudara semua yang berbahagia. Sekarang kita akan menentukan median. Oke, frekuensinya tadi berapa? 40. Total frekuensi ya. Kita tahu semua bahwa untuk menentukan median rumusnya bagaimana? Median sama dengan B plus P kurung 1/2 N min F besar ya per F kecil.
Di mana F besar itu maknanya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. N banyaknya frekuensi, F kecil adalah frekuensi kelas median. Ya, atau boleh juga kadang-kadang ditulis seperti ini kalau di buku-buku median, sama aja tepi bawah kelas median ditambah I kalikan setengah N min FK per F. Nah, cuma bedanya di F besarnya itu. Ya, bedanya di sini. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini juga maknanya sama. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Betul. Nah, bagaimana cara menentukannya? Langkah pertama, tentukan kelas median terlebih dahulu. Sing jenenge median itu tengah-tengah. Data iki ono 40 atau 40. Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, data ini ada 40, maka kalau orang ada data 40 mau dibagi dua kan, separuh 20, separuh 2, maka data-data di tengah ini berarti data ke-20 atau data 21, tengah-tengah ya, 20,5. Pahami? Oke, ini 4 tambah 11 berapa? 15 tambah 12. 27. Berarti data ke 20,5 di sini ya. Maka inilah kelas median. Ya. Kelas median. Padahal kalau sudah kelas median maka menentukan median sangat mudah. Tapi bawahnya berapa kalau batas bawahnya 45? 44,5 plus panjang kelas 45 sampai 49 5. Oke. Setengah frekuensi totalnya adalah 40. Min frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti berapa? 4 sama 11. Ini FK berarti berapa? 15. Mudah ya ternyata. Frekuensi mediannya 12. Loh, enggak ada yang susah ternyata matematika. 44,5 plus 5 setengah kali 40 20 ya, 20 min 15. Oke, per 12. Berarti berapa? 44,5 plus 5 kali 5 25. 25 bagi 12. Berapa? 4. Oh, maksudnya 2,08. Bisa ngitung sendiri? Oke. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat untuk ini. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan.